Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Rejodadi 04, Bapak Takung SPD SD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta perwakilan dari siswa SD Negeri Rejodadi 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi PKG PJOK dalam keadaan sehat. Allahumma. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyampaikan materi, yang ketiga umpan balik, keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi RTL oleh Bapak Rizky Nurzeni SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rejodadi 04, lalu kepada Bapak Ibu Guru SD Rejodadi 04, dan kepada anak-anakku perwakilan kelas 4 dan 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut atau tugas akhir di PKG PJOK gelombang kedua. Di sini saya akan mendesimasikan sejumlah, yaitu senam Jumat pagi. Di yang pertama ada latar belakangnya. Latar belakang pemikiran KHD, pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Yang kedua ada senam merupakan aktivitas kebugaran fisik, memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik juga senam irama. 3. Kurangnya kesadaran warga SD Negeri Rejodadi 04 akan pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya. 4. Penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education atau SEM. Lalu di sini ada tujuan programnya, ada beberapa ya tujuan programnya. 1. Ada mengedukasi warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani di masa yang akan datang. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran dengan rasa semangat. Yang ketiga, menjadikan kegiatan yang berdampak positif di pagi hari kepada warga sekolah. Yang keempat ada karakter building atau profil Pancasila. Nah, di sini ada capaian langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan tiap tujuannya. Dalam memfasilitasi kebugaran jasmani dan minat belajar peserta didik di sekolah,
hal yang pertama harus dilakukan yaitu kita tanya murid atau suara. Jadi di sini sebetulnya kita sebagai seorang pendidik itu mengikuti apa yang siswa inginkan, atau di kelas itu berapa persen siswa misalkan yang ingin bermain sepak bola atau apa, kita mengikuti suara terbanyak. Lalu apa yang mereka senangi, dan rata-rata menyenangi aktivitas senam dengan musik yang mereka suka. Nah, seperti di sini di Rejodadi 04 sudah berjalan setiap hari Jumat, biasanya menyetelkan musik anti narkoba dan apa satu lagi, senam pramuka. Kebanyakan anak-anak sukanya lagu-lagu yang apa ya, yang nasi padang. Kita memfasilitasi sebagai fasilitas, kita memilih apa yang anak sukai gitu. Mereka mengemas. Nah, anak ini mengemas kegiatan tersebut seperti apa, siapa yang bertugas, menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman yang menjadi instruktur senam dan menjadi jurinya. Jadi kita hanya melihat anak yang melakukan semuanya itu, anak ya, mulai menyiapkan speaker, lalu HP-nya, tempatnya, dan membariskan teman-teman yang lain, sekaligus menjadi instruktur senam. Tentunya guru memberikan pengawasan dan pertimbangan dari apa yang direncanakan oleh siswa-siswinya. Diharapkan dengan diberikan keterbatasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dimulai sejak awal ajaran baru, ada kegiatan mingguan, semesteran, dan tahunan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid-murid menjadi optimal. Ada sehat fisik, badan sehat dan bugar. Sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Karakter building profil Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang dipilih karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil Pancasila, sehingga diharapkan dengan adanya beragam kegiatan olahraga tersebut, murid menjadi sehat jasmani dan rohaninya. Lalu struktur programnya dan mitra kegiatan ini dapat dilaksanakan di semua jenjang. SD dapat mengombinasikan seluruh peserta didik. Memang yang terlibat penuh biasanya adalah kelas 4, 5, 6. Nah, program ini juga sudah berjalan dan berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas 3, 2, 1 menjadi peserta. Minimal kelas 3, 2, 1 itu melihat dan mendapatkan pengalaman dari kakak-kakaknya memimpin senam. Kegiatan berkolaborasi juga aktif bergerak untuk memperkuat keterampilan senam. Mereka dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan juga sebagai juri ya. Lalu mengkondisikan fasilitas atau tempat program mingguan. Dibuat program mingguan itu setiap hari Jumat senam massal ya. Lalu program bulanan di akhir bulan, biasanya di minggu ke-4, jalan sehat di luar lingkungan sekolah, atau kita biasa berkeliling
link di area sekolah sampai dengan ke lapang. Program semesteran atau di akhir semester itu program olahraga atau lomba antar peserta didik. Bila mana program tahunannya yaitu Project P5 dan penyerahan juara baik prestasi akademis ataupun prestasi non akademis. Biasanya diberikan kalau akademis itu buku ya, juara yang 1, 2 atau yang lain. Mitra yang dilibatkan ada Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kapasitas yang dimiliki yaitu modal manusianya, contohnya Bapak Kepala Sekolah, gurunya, orang tuanya, muridnya, dan masyarakat sekitar sekolah. Modal fisik yaitu lapangan sekolah, jalan umum, masyarakat sekitaran sekolah. Dan lalu modal sosialnya yaitu koordinasi dengan masyarakat. Modal lingkungannya udara bersih, lingkungan sejuk, dan adapun modal yang penting yaitu modal finansial yaitu dari dana BOS dan komite. Rencana evaluasi menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran yang sudah baik. Apa yang harus ditingkatkan kembali, melihat umpan balik murid dan orang tua wali murid berupa kuesioner atau wawancara untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala, menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak. Nah, di sini ada contoh IMT-nya ya. Contoh IMT-nya misalkan Arzanati tinggi 158, berat badannya 58. Rumus IMT-nya yaitu berat badan dibagi tinggi badan dan kali tinggi badan dikali tinggi badan. Misalnya beratnya 58, lalu tingginya 158. 158 dikali 158 dibagi 58. Ketemunya 249. Berarti kategorinya normal. Kemungkinan tantangan. Nah, biasanya banyak sekali tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Salah satunya yaitu cuaca. Ya, biasanya apalagi sekarang di musim penghujan, seringkali di pagi hari kita hujan, akhirnya kita tidak melaksanakan atau dipindah di hari lain atau bisa di minggu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok. Dengan ini sering saya temukan, mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Misalkan waktunya hari Jumat, biasanya senam, kebetulan sedang mengantar Popda atau yang lainnya, sehingga acaranya berbentrokan. Yang ketiga, kesalahan teknis pada sound. Hal ini adanya kolaborasi dari berbagai pihak seperti karyawan dan guru-guru yang paham akan sound dalam penggunaannya. Biasanya masalah Bluetooth yang susah connect dengan laptop masing-masing berbeda, ada yang bisa connect, ada yang tidak, ataupun ada yang belum dikonekkan ke speakernya. Lalu timelinenya, waktunya ini Jumat untuk senam pagi okuler PJOK. Kegiatan bulanan jalan sehat, outdoor activity. Lalu yang ketiga, kegiatan semesteran, pekan olahraga antar siswa. Yang terakhir, kegiatan tahunan proyek sesuai P5. Oke,
Itu tadi rencana tindak lanjut ya dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK, menjadikan wawasan saya sebagai guru olahraga itu menjadi sedikit bertambah. Yang tadinya tidak bisa laptop ya, dipaksa harus membuat semuanya di laptop dan di PMM. Yang tadinya tidak pernah buka PMM beberapa bulan sekali, bahkan setahun sekali, sekarang setiap hari harus membuka dan membuat tugas-tugasnya. Mungkin kiranya itu rencana tindak lanjut saya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru bisa membantu terlaksananya rencana saya dalam menjalankan program ini supaya bisa berhasil ke depannya dan sukses. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru sudah membantu terlaksananya rencana tindak lanjut ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa terlaksana dan kita bisa diberikan umur panjang dan kesehatan supaya kita bisa terus mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu umpan balik. Disilahkan kepada Bapak Ibu agar dapat memberikan umpan balik terkait RTL yang telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu MC yang memberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya Pak Riki. Untuk kegiatan senam ini, saya yakin manfaatnya itu bagi siswa khususnya, kemudian bagi guru-guru juga itu manfaatnya sangat bagus terkait senam kesehatan jasmani. Namun di sini saya ingin bertanya Pak Riki, kalau senam ini kan biasanya dilakukan berkelompok atau tidak sendiri Pak Riki. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau misalkan ada salah satu siswa atau orang yang ingin melakukan kegiatan senam, tapi orangnya itu minder, malu. Sedangkan senam ini biasanya dilakukan oleh berbagai orang atau berkelompok. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau misalkan kegiatan senam ini dilakukan atau orangnya minder, pengen ikut, tadinya yang pengen ikut senam yang manfaatnya ini sangat bagus, ternyata orangnya minder, begitu. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Riki. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hendra ya. Di sini Bapak Hendra bertanya ya, kepada saya tentang senam ini dilakukan secara berkelompok, lalu ada salah satu anak tidak minder ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, makanya kita membentuk suatu kepanitiaan ya. Kepanitiaan itu tadi meliputi ada yang bertugas menyiapkan alat, ada yang bertugas menyiapkan barisan, lalu ada yang bertugas sebagai juri, dan saya sendiri bertugas sebagai pengawas. Nah, semua itu terlibat, anak semua yang terlibat. Saya hanya mengawasi anak-anak yang melakukan kegiatan itu dan memfasilitasi. Bila mana ada anak yang dikatakan minder, saya sebagai pengawas itu memberikan pendekatan atau didekati, disamperin anaknya, ditanya kenapa tidak melakukan senam, apa yang dirasakan. Kita juga di sekolah bukan hanya sebagai guru saja mengajar terus hanya memberikan materi apa-apa selesai, tapi di jenjang SD ini kita dituntut untuk serba bisa ya. Jadi guru bisa, jadi orang tua harus bisa, jadi kakaknya harus bisa, semuanya harus serba bisa. Nah, maka dari itu bila mana ada yang minder, saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Apa sih yang membuat kamu minder dan malu? Kenapa kok nggak mau senam? Mungkin kiranya itu Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hendra dan Pak Rizky. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan umpan balik, kami persilahkan. Yang lain. Berapa menit lagi ya, Pak? Baiklah Bapak Ibu, acara yang keempat yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.